Joe Soder lahir di Georgia, Sodo, pada 23 November tahun 1895 di Tula, Sardinia. Lalu dia berimigrasi ke Amerika Serikat saat remaja. Setelah itu, dia mulai bekerja di Amerika di perusahaan kereta api di Pennsylvania. Akhirnya, Joe pergi ke Virginia Barat dan menikahi seorang wanita bernama Jenny Cipriani sama imigran Italia yang 7 tahun lebih muda darinya. Pada tahun 1945, pasangan itu memiliki 10 anak yang bernama John, Joseph, Marion, Josh, Junior, Maurice, Martha, Louis, Jenny, Betty, dan Sylvia. Anak-anak Soder berusia antara 3 hingga 22 tahun dan 9 diantaranya masih tinggal di rumah. Joe Soder memiliki perusahaan truk yang sukses bernama Dempsey Transfer Company. Hasilnya, keluarga Soder berhasil secara finansial dan tinggal di sebuah rumah besar berlantai 2, kira-kira 2 mil di kota utara. Pada malam Natal dimulai dengan cukup bahagia bagi keluarga Soder. Anak itu sangat gembira dan semangat merayakan Natal, terutama ketika Marion, putri tertua, pulang kerja malam itu dengan hadiah untuk semua keluarganya. Josh dan Jenny pergi tidur sekitar jam 10 malam membawa anak bungsu mereka, Sylvia. Mereka mengizinkan anak-anak lain untuk bergadang untuk bermain dengan mainan baru mereka dan mendengarkan radio. Marion tinggal bersama mereka. Anak laki-laki yang lebih tua, John dan Josh Junior, pergi tidur sekitar jam 11 malam, tapi kemudian tidak dapat mengingat apakah ada saudara mereka yang masih bangun pada waktu itu. Biasanya tugas Marion untuk menidurkan adik perempuannya, akan tetapi dia tidak melakukannya pada malam itu karena dia tertidur di sofa saat membaca majalah. Sekitar pukul 12:30, telepon berdering. Jenny bangun lalu menjawabnya, tapi dia tidak mengenali suara di ujung sana. Suara wanita yang meminta seorang pria yang namanya tidak dikenal Jenny. Dia mendengar tawa di latar belakang dan percaya hanya seorang yang memutar nomor yang salah. Lalu dia menutup telepon. Jenny kemudian berjalan sebentar di sekitar rumah, memeriksa untuk memastikan keadaan rumah dalam kondisi baik-baik saja. Dia melihat Marion tertidur di sofa, tapi tidak melihat anak-anak lain di ruang tamu. Dengan asumsi semua orang tidur, Jenny melakukan hal yang sama. Dia lalu pergi ke kamar dan tertidur. Pada pukul 1 pagi, Jenny mendengar seperti suara batu yang menghantam atap. Malam itu angin sangat kencang, jadi dia tidak terlalu memikirkan suara anak itu dan dia segera kembali tidur. Hanya 30 menit kemudian, Jenny terbangun sekali lagi. Hal ini adalah alasan yang jauh lebih tidak menyenangkan. Kamar tidur dipenuhi asap. Dia panik lalu membangunkan Josh dan mereka berdua berlari keluar ruangan. Menurut Jenny, dinding belakang ruang kerja yang terletak di seberang lorong dari kamar tidur mereka sudah dilalap api. Lampu yang masih menyala saat Jenny pertama kali mengetahui ada asap, kini telah padam. Josh dan Jenny memerintahkan anak-anak mereka untuk meninggalkan rumah dan kemudian berlari keluar melalui pintu depan. Marion bangun dan berlari ke kamar orang tuanya, di mana dia menemukan Sylvia yang berusia 3 tahun, lalu menjemput adiknya. Mereka berhasil keluar dari rumah yang terbakar dan bertemu orang tua mereka di luar. Pada titik ini, John dan Josh Junior bangun dan menyadari apa yang telah terjadi. Karena perbedaan kecil dalam berbagai cerita yang diceritakan tentang kejadian malam itu,
Tidak mungkin untuk menceritakan kembali apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya, satu orang mengatakan bahwa Josh dan Josh Junior berusaha menarik perhatian anak-anak lain di lantai 2 hanya dengan meminta mereka sebelum berlari menuruni tangga sendiri. Mereka dilaporkan mendengar salah satu adik mereka menelpon balik, tapi tidak ada komunikasi dengan kelima anak yang lain. Hal itu membuat John membangunkan anak-anak sebelum dia dan Josh Junior melarikan diri. Josh dan kedua putranya yang lebih tua bergegas mengambil tangga untuk menopang sisi rumah agar anak-anak lain dapat melarikan diri. Namun, tangga yang selalu disimpan di dekatnya secara misterius tidak dapat ditemukan. Putus asa untuk menyelamatkan anak-anaknya, Josh berusaha memundurkan sebuah truk ke atas rumah, tapi entah kenapa tidak ada truk di properti itu yang mau menyala. Mereka tidak memiliki masalah sebelumnya dengan salah satu kendaraan, dan dia bingung untuk mencari tahu mengapa mereka tidak mau menyala. Telah dikemukakan bahwa Josh mungkin secara tidak sengaja membanjiri mesin karena tergesa-gesa menyalakan truk. Marian berlari ke rumah tangganya untuk meminta bantuan. Nyonya Davis berusaha menelpon pemadam kebakaran, tapi tidak dapat menghubungi operator switchboard. Dan tidak ada cara untuk menghubungi pemadam kebakaran secara langsung pada tahun 1945. Thomas Smith, tetangga lain, sedang mengemudi sekitar pukul 1 pagi dan melihat rumahnya terbakar. Dia berbalik dan mengemudi kembali ke Fayetteville, di mana dia dapat menghubungi kepala pemadam kebakaran melalui telepon. Sayangnya, petugas pemadam kebakaran kekurangan staf, mungkin karena hari libur, dan baru tiba di rumah saudara beberapa jam kemudian, pada pukul 8 pagi. Bapak pemadam kebakaran, F.G. Morris, dilaporkan menghubungkan respon yang lambat dengan kesulitan mengemudikan truk pemadam kebakaran yang dia sendiri tidak dapat mengemudikannya. Beberapa laporan mengatakan bahwa rumah tersebut hanya membutuhkan waktu 45 menit untuk terbakar, tapi pihak berwenang kemudian mengaku bahwa api terus menyala selama berjam-jam. Polisi mencari puing-puing pada pagi hari, tapi penelitian pencarian itu akan menjadi sebuah perdebatan. Dapat dipahami bahwa Joe dan Jenny bersedih atas kehilangan yang menghancurkan mereka. Namun setidaknya pada awalnya mereka tampaknya menerima bahwa kelima anak mereka, Morris, Martha, Louis, Jenny, dan Betty, sebenarnya telah tewas dalam kebakaran itu. Kantor Marskal Kebakaran Negara bagian menasihati Josh untuk tidak mengganggu tempat kejadian dengan cara apapun sampai mereka memiliki kesempatan untuk melakukan penyelidikan. Mereka melanjutkan dengan menyimpulkan bahwa anak-anak mereka telah meninggal dalam kebakaran dan memilih untuk tidak menyelidiki lebih lanjut. Josh akhirnya memutuskan bahwa dia ingin membuat taman peringatan di lokasi tersebut, dan pada tanggal 12 Desember, hanya beberapa hari setelah kebakaran, saudara laki-laki Jenny, Jimmy, menggunakan bulldozer untuk mengisi ruang bawah tanah dengan tanah. Upacara pemakaman kelima anak diadakan hari itu di lokasi, tapi Josh dan Jenny terlalu bingung untuk hadir. Kantor koroner mengadakan pemeriksaan keesokan harinya, akhirnya menyimpulkan bahwa kebakaran itu kemungkinan besar disebabkan oleh kabel yang rusak. Akan tetapi sepertinya penjelasan yang tidak mungkin bagi keluarga saudara, karena mereka baru saja memperbaiki dan memeriksa rumahnya. Selama 2 tahun berikutnya, Josh dan Jenny Soder berusaha melanjutkan hidup. Mereka masih berduka, tapi telah menerima kesimpulan bahwa pihak berwenang mengatakan bahwa 5 anak mereka telah meninggal dunia. Namun, hal ini berubah pada tahun 1997. Tahun itu, ada sebuah artikel yang diterbitkan di majalah Look menarik perhatian mereka. Hal itu berisi foto yang menampilkan beberapa anak, baik Josh maupun Jenny,
merasa bahwa salah satu anak-anak itu sangat mirip dengan putri mereka yang meninggal, yang bernama Betty. Mereka selalu terganggu oleh fakta bahwa tidak ada sisa-sisa manusia yang ditemukan selama pencarian. Begitu mereka melihat foto itu, warga Sodor menjadi yakin bahwa anak mereka tidak mati dalam kebakaran itu. Mereka menyewa yang pertama dari beberapa penyelidik swasta untuk membantu mereka menyelidiki kecurigaan mereka. Meskipun tidak dapat dibuktikan bahwa gadis di foto itu adalah Betty Sodor, Josh dan Jenny, tapi mereka yakin bahwa anak mereka telah diculik dari kebakaran itu. Untuk menutupi fakta tersebut, juga mendengar sebuah rumor bahwa kepala pemadam kebakaran FG Morris menemukan sebuah hati dan menguburkannya di reruntuhan rumah tersebut. Setelah digali, ternyata itu adalah sebuah hati sapi yang tidak pernah tersentuh api. Apakah hal semua ini direncanakan? Misteri 5 anak keluarga Sodor sampai saat ini menjadi misteri hingga sekarang. Untuk sebuah kecelakaan, hal ini terlihat aneh dan terlalu banyak hal yang ganjil. Hingga sekarang, anak-anak Sodor tidak ditemukan. Kalau pernah ada surat yang dikirim untuk Josh yang mengaku dia adalah anaknya yang masih hidup,